Piye, Surah Bara antara Kalteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arif di Bara Kalteng, bincang-bincang antara Kalteng. Kali ini narasumber kita cukup istimewa ini. Ini Mas Yohan yang ahlinya madu di Kalimantan Tengah ini ya. Gimana kabarnya nih Mas? Kabar baik Mas Arif. Yeah. Lama nggak jumpa ini. Tahu-tahu tempatnya udah pindah ke sini Mas. Iya, yeah. Berarti terakhir kali saya main itu akhir 2019 ya? Sebelum pandemi ya, 2019. Sebelum pandemi. Kalau nggak salah saya pulang dari Makassar itu. Ini dari tahun berapa di sini nih Mas? Awal 2020 mulai merintis di sini, pembangunan di sini. Jadi mulai penanaman, jadi akhir Agustus lah udah mulai. Kenapa Mas jadi pindah lokasi? Bukannya dulu tempat yang saya kunjungi pertama itu kan di belakang rumah segala macam itu tempat budidaya lebahnya segala macam itu udah bagus itu Mas. Ya, satu karena pengunjung mulai banyak, kadang ada dari anak-anak sekolah atau dari mahasiswa magang, pengunjung-pengunjung dari luar itu bawa bis nih, ada 40 sampai 50 orang datang. Nah, di sana ternyata tempatnya kurang memadai. Oh iya. Nah, kebetulan juga di 2019 itu saya juga mulai belajar usaha baru lagi, yaitu membuka kuliner. Nah, di sana saya pakai untuk kuliner sekarang. Dan di sini khusus buat budidayanya lebah dan pemasaran lebah di sini, madunya di sini. Kalau sekarang gimana Mas perkembangan produknya? Saya lihat ini makin beragam nih dibanding beberapa tahun yang lalu ini Mas. Kalau produk memang mengalami ini, ada beberapa yang buat satu wine itu udah mulai jadi, ada kelulut, ada ini kan kelulut karena kebetulan juga yang booming-boomingnya kelulut itu kan kita udah mulai juga di 2018. Ya, produk sudah ada, sudah kita kemas juga, sekarang pasarkan secara ini juga sekarang. Nah, ini Mas yang menarik ini kan semuanya menarik, tapi yang sangat menarik menurut saya ini madu wine. Iya. Ini gimana sih Mas? Sebenarnya bisa dijelaskan nih Mas? Madu wine itu adalah olahan dari madu sendiri. Misalkan kadang kita sebagai masyarakat membeli madu, disimpan dalam waktu lama karena nggak sempat dikonsumsi, itu aromanya berubah. Aroma berubah, terus ada mungkin dari warna jadi menghitam. Nah, kadang akhirnya nggak terkonsumsi lagi, akhirnya dibuang kan. Nah, di sini kita mau memberi edukasi juga. Kalau misalnya madu tersebut kita simpennya ada mungkin bisa dengan bawang putih, bisa bawang tunggal, atau dengan anggur ini. Kalau kita wine ini dari anggur. Jadi buah anggur yang kita kupas, masukkan dalam toples, direndam dalam madu, disimpan aja minimal 6 bulan lah. Jangan sampai dibuka dulu. Jadi memang madu wine ini layaknya wine pada umumnya? Iya, layaknya wine pada umumnya, ya, benar. Buah anggur juga emang itu. Sejak berapa tahun ini sudah mengembangkan madu wine ini Mas? Sebenarnya sudah mulai 2017-18 sudah mulai sih. Cuman karena memang sepertinya belum dapat namanya atau ini belum dapat ya. Nah, di 2020 kemarin pandemi itu muncullah beberapa ide. Ternyata setelah kita simpan 2 tahun ini rasanya seperti ini. Nah, cari namanya, coba pasang dengan madu wine tadi. Oh, itu karena ada yang disimpan 2 tahun? Memang, jadi kalau madu ini sendiri yang ada di depan Mas ini sudah usianya 3 tahun itu kita simpan. Kalau yang ini sekitar 1 tahun, dari 2020 akhir ini. Berarti makin lama itu makin bagus Mas ya? Semakin lama semakin bagus dan semakin mahal. Karena madu wine ini kan kita menyimpan nih ya, ada hitung-hitungannya nanti. Itu karena disimpan lama, rasa berbeda, khasiatnya pun katanya berbeda juga. Nah, kalau madu wine ini Mas, konsumsinya seperti apa sih Mas? Sama aja seperti madu biasa. Kita konsumsi mungkin itu kalau butuh perlu 2 atau 3 sendok, itu udah sehari aja udah menghangatkan tubuh. Tapi memang cara pengembangannya seperti pengembangan wine seperti itu. Betul, tadi ya. Iya. Nah, kalau peminatnya sendiri gimana Mas untuk madu wine ini Mas? Kebetulan sejak kita punya produk itu sampai sekarang ini kita kekurangan stoknya. Oh, justru lebih banyak permintaan ya? Lebih banyak permintaan wine-nya. Jadi wine ini banyak yang dicari sekarang karena satu dia lebih cepat hangat,
Nah, rasanya juga lebih enak katanya. Oh, tapi ini pembuatannya berarti ini perlu waktu yang itu lama tadi, Iya, Mas ya? minimal 1 tahun kita. Minimal Jadi kita satu tahun. buka wen ini, madu yang kita simpan itu 1 tahun minimal. Tapi ini Mas rata-rata udah bisa dalam 1 tahun itu produksi berapa wine, Mas? Kalau sekarang, apakah sudah stabil atau gimana ini? Belum stabil sih. Ini kalau wen yang 250 ml ini bisa kemarin dari satu produksi karena hanya paling 50 liter ya kita ya, nggak banyak-banyak ya. Paling ya bisa dapat berapa botol, paling 100 sampai 150 botol. Per botol ini berapa, Mas? 300.000 Mas. 300.000 ya. Berarti semakin lama Semakin mahal naik harganya. tapi tantangannya Mas ya, banyaknya permintaan agak sulit juga Mas ya untuk yang bikin yang lebih lama seperti itu. Iya, umurnya. iya. Bisa agak lama sih kita. 1 tahun nih, 1 tahun kalau misalnya nggak ada stok madunya juga nggak bisa. Kadang dulu waktu di awal-awal kan kita baru 2 bulan stok madu kita habis. Nah ini kan kemarin sempat ada panen raya, banyak madunya, kita buat itu. Kalau ini Mas, permintaannya lebih dari mana Mas? Apakah masih seputaran Palangkaraya, Kalteng, atau udah keluar daerah ini Mas? Sudah keluar daerah nih. Kebetulan sampai ke Jakarta, Bandung itu banyak permintaan. Tapi yang saya lihat kalau madu wine ini berbeda dari madu lainnya pengemasannya. Nah ini kenapa Mas? Perbedaannya karena ini kalau madu wine ini dia kandungan gasnya dia lebih tinggi. Misalkan kita simpan di dalam botol plastik, cepat mengembang botol plastiknya. Jadi kalau pakai botol kaca lebih aman sih, dia punya waktu agak lama. Tapi Mas kalau ini apakah anak-anak tidak bisa atau gimana Mas? Untuk Semua madu? bisa Mas. Oh semua bisa ya? Semua bisa. Jadi kalau madu itu sebenarnya untuk semua kalangan ya, semua usia. Jadi nggak ada efek samping dan ini. Paling efek samping kita ini lebih aktivitas dan keringatnya lebih banyak sih. Biasanya seperti itu sih. Oh berarti ini inovasi Silakan baru. dicoba Ya? dulu Mas. Kalau mau merasakan dulu dicoba. Oh ini boleh Mas, Boleh. boleh dicoba. Ini yang memang kita buat untuk sampling, ditarik aja. Ya. Izin. Silahkan. Ini usianya tadi berapa Mas? Ini sudah hampir 3 tahun ini. Hampir 3 tahun Mas ya. Karena 2019 akhir kita ini 2020 awal lah. Nah, aromanya udah kelihatan kan, aroma wine-nya. Oh iya, beda Mas ya Iya. dibanding madu yang biasanya. Ini. Iya, iya. Aroma wine dari ini kan. Rasanya itu lebih kuat Mas ya. Ya. Jadi dia lebih encer sih memang. Karena dari buah anggur tadi kan dia cairannya keluar kan, bercampur dengan madu. Sekali lagi Mas ya. Silahkan kalau di sini sepuasnya. Mumpung di sini. Jadi memang kita buka di sini adalah minum madu di sini sepuasnya selama di sini minumnya. Jadi kalau dibawa pulang baru nanti akan dikenakan cas. Tapi kalau minum di sini sepuasnya. Ini inovasi. Tapi ini Mas, inovasi madu wine ini sebenarnya apakah di daerah lain sudah ada atau memang inisiatif sendiri atau gimana ini sebenarnya Mas? Inisiatif sendiri Mas ya. Jadi sebenarnya apa ya, kayak karena itu tadi kita punya waktu ada beberapa bulan kemarin yang kita stok madunya melimpah nih. Dan waktu disimpan ada yang aromanya hilang. Nah, kita mencari pemecahan supaya aroma tadi nggak hilang bagaimana. Ternyata kalau kita coba dengan toples kecil tadinya, toples kecil kita simpan isi buah anggur tadi yang kita kupas, aroma itu muncul malah. Kita minum juga rasanya juga lebih nyaman, akhirnya kita buat itu aja. Jadi istilahnya mengelola untuk pembudidayaan madu ini nggak monoton begitu-begitu aja Mas ya. Dan ternyata juga ada masalah-masalah tertentu yang ini harus dipecahkan gimana. Betul. Ini. Nah, tapi di sini Mas saya lihat selain madu wine terus ada madu kelulut juga Mas ya. Ini madu hitam juga. Ini berarti lebahnya itu udah bermacam-macam varian atau gimana Mas?
Macam-macam. Jadi ada 4 jenis lebah penghasil madu itu kita coba untuk ini kita pasarkan semua, dari madu lebah hutan atau dorsata, terus dari lebah budidaya mellifera, sama kelulut ini yang kita coba ambil dan kebetulan bisa produksi ya yang kita pasarkan. Ini lebahnya dibudidaya di sini semua atau juga ada di luar lingkungan ini, Mas? Di luar lingkungan ini ada, karena yang lebah hutan itu tidak bisa kita budidaya di lokasi pekarangan rumah atau di lokasi pertanian, nggak bisa. Jadi kalau lebah hutan sendiri memang harus ada tersedia hutan yang memang benar alami, dan di situ kita bermitra nih dengan beberapa pencari madu hutan. Kita beri ilmunya cara panen, cara merawat lebahnya gimana. Seperti itu. Oke. Kalau ini perbedaannya apa aja sih, Mas? Boleh dijabarkan nggak sih, Mas? Oke, kalau yang namanya madu asli, ini tulisannya madu asli. Oke. Ini sebenarnya madu multiflora. Multiflora ini berarti madu ini dari bermacam-macam bunga. Ini rasa dominan ke manis. Nah, terus ada lagi ini madu kelulut. Madu kelulut ini dari lebah yang tidak bersengat atau lebah kecil. Nah, ini walaupun kita berdiri di lokasi yang banyak sumber pakan yang manis, tapi dia dominan ke masam. Rasanya cenderung asam. Iya, cenderung asam. Nah, kalau ini sendiri madu hutan ini didapat dari dominan pohon rengas. Pohon rengas, halaban. Nah, ini akhirnya waktu panen madunya berwarna hitam, asli hitam, dan rasanya dominan ke pahit, ada pahitnya. Kalau secara khasiat, Mas, apakah berbeda semuanya atau gimana sebenarnya, Mas? Kalau menurut saya sendiri, Mas, ya, khasiat madu sebenarnya semua sama. Semua sama, tergantung dari kita konsumen. Karena kadang mungkin saya dengan Mas Arif akan ada perbedaan konsumsi madunya. Saya perlunya, karena sudah biasa minum madu, saya perlunya yang wen nih. Kalau Mas Arif jarang minum madu misalkan, perlu yang madu biasa sudah cukup. Sebenarnya itu saja sih. Karena base-nya tetap sama-sama madu lebah ya. Dari alam, selama itu tidak dicampur, gitu aja sih sebenarnya. Sama juga ini, Mas. Kadang kan banyak tuh perdebatan bahwa wah, madunya kalau udah warna ini itu nggak otentik atau gimana itu. Jadi kalau melihat ini sebenarnya yang membuat beda warna itu beda sumber lebahnya atau gimana, Mas? Saya beda dari sumber pakannya, Mas. Sumber pakannya misalkan sumber pakan itu dia dominan rengas tuh, dia kan dominan ke lebih gelap lah. Kalau kelulut misalnya kita kelulut ini di pinggiran hutan, dia juga bisa lebih gelap. Di sini kita juga punya contoh ini kan. Nah, ini madu kelulut juga ini. Warnanya dengan madu yang apa? Madu yang dorsata hampir sama kan. Tidak ada perbedaan. Dan sama kelulut ini berbeda justru. Berbeda, ini beda lokasi, ini beda lokasi. Nah, ini kalau ini di lokasi kita. Jadi lokasi seperti pertanian Kalampangan ini, dia warnanya juga lebih terang. Kalau yang agak gelap ini? Agak gelap ini biasanya di pinggiran hutan kita. Karena kita kebetulan ada beberapa kelompok yang bermitra dengan kita, mereka store madu ke kita, ini warnanya bisa agak gelap ini. Jadi kita tuh nggak bisa langsung memberikan penilaian bahwa oh karena berbeda lalu oh ini nggak asli, ini palsu. Itu sebenarnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu untuk memfondis ini mas atau palsu, belum bisa. Karena misalkan di Jawa sendiri kan ada nih, masih mungkin di beberapa daerah misalkan dia panen bunga randu nih, dia warnanya akan dominan lebih jernih. Kayak misalnya karet itu dari tanaman karet juga dia akan lebih seperti minyak goreng dia warnanya. Nah, seperti itu. Terus kalau yang ini apa ini, Mas? Nah, kalau ini bipolen atau roti lebah namanya kalau di dalam lebahan itu. Bipolen itu merupakan tepung sari bunga jantan yang dikumpulkan lebah. Itu sebenarnya untuk sumber pakan, untuk pembuatan royal jelly bagi lebah, untuk makanan telur atau anak-anak di dalam sarang. Nah, kalau di sini ini kita yang ngambil ini dari lebah kelulut. Jadi ini bisa dikonsumsi juga oleh kita, bisa untuk masker dan bisa untuk segala macam sebenarnya ini. Konsumsinya gimana ini, Mas? Kalau kita konsumsi langsung aja seperti kita makan biasa aja. Jadi kalau khasiatnya sama seperti madu, antioksidan juga. Jadi untuk anak-anak bisa menambah sebagai penambah nafsu makan bisa. Kalau biasanya, Mas, kalau untuk konsumsi umum itu sehari sekali atau gimana? Tergantung keinginan aja sih sebenarnya ini, karena rasanya tergantung jadi bunga juga.
Ini nano-nano rasanya seperti ada Oh, masamnya. jadi nggak mesti satu rasa itu sama ya? Enggak. Kecuali memang kita di dominan misalnya bunga jagung semua, nah, itu akan satu rasa. Pokoknya yang berhubungan dengan budidaya lebah ini semua tergantung pakannya itu tadi ya? Iya. Oke. Nah, kemudian ini Mas. Ini apa ini Mas? Nah, itu lilin atau sarang lebah yang sudah kita ambil madunya, kita tiris. Ini akhirnya kita kita masak jadi lilin penerang, bahan baku lilin ini bahan baku segala macam produk. Ini kalau ini pengembangannya udah lama juga di sini. Ya udah dari awal ya, kalau kita mulai budidaya lebah ini kita memerlukan lilin ini satu, kalau di dalam budidaya kita pakai untuk membuat pondasi sarang. Jadi pondasi sarang itu kita perlu lilin ini dari sarang lebah hutan. Nanti itu lebah budidaya kita yang meneruskan nanti. Tapi ini udah termasuk yang Mas jual juga keluar? Sudah. Rata-rata kalau dijual buat apa Mas ini? Apakah cuman sebatas lilin penerangan atau apa Mas? Kalau dijual ini ada yang jadikan pomade, ada minyak rambut itu. Oh, bisa buat pomade Mas? Bisa. Itu nggak ada beberapa sarangin lebah nanti Mas? Nah, enggak ya? Enggak ada sarang lebah enggak. Cuman kalau waktu kita pakai minyak rambut itu, kita misalnya mendekat ke sarang lebah nih, biasanya lebah akan nempel, akan coba mengitari kita karena aroma lilinnya ada di situ. Oh, jadi memang karena base-nya itu dari pembudidaya. Itu dari lebah. Yang terus ya ini juga sebagai bisa dipakai untuk lilin penerangan atau lilin aromaterapi. Nah, kalau lilin penerangan atau lilin aromaterapi itu keunggulannya dibanding lilin pada umumnya itu apa Mas? Kalau dijabarkan Mas? Sebenarnya keunggulannya karena ini masih murni 100% dari lebah ya. Ya. Kalau lilin penerangan yang sudah dijual di pasaran itu udah dicampur, ada campurannya udah. Kalau ini belum ada campurannya, kita masih murni, belum kita ada penambahan macam-macam, jadi masih warnanya seperti ini. Berarti dari aroma terus ketahanannya itu lebih unggul ya, bisa dikatakan? Lebih unggul ya, karena kalau misalnya lilin penerangan yang panjang yang warna putih itu, dia udah ada beberapa campuran bahan. Karena kan kalau kita pakai murni ini memang harganya akannya lebih mahal. Oke. Dan ini semua sudah dipasarkan semua produk-produknya ini Mas ya? Sudah, alhamdulillah sudah ini. Tapi kayaknya kalau untuk wine ini masih by request ya, belum yang ditempatkan secara langsung atau gimana Mas? Belum, kalau secara langsung di toko-toko kita belum. Jadi karena terbatas juga Mas satu ya? terbatas itu, yang kedua memang kita perizinannya belum selesai. Jadi kita coba untuk pasarkan dulu, ternyata responnya seperti apa, perizinan baru kita urus ini sekarang. Dan ternyata responnya sangat bagus Mas ya? Responnya bagus, karena kita sampai kekurangan ini. Mas ini kan saya lihat cukup aktif, bahkan juga mungkin ikut ke expo-expo luar daerah Mas ya? Iya. Nah, kalau wine ini udah pernah dibawa ke expo luar nggak sih Mas? Sudah Mas ya, sudah sempat kita bawa ke Bandung, Jakarta, Makassar, Jogja, kebetulan juga kemarin sempat ada pelanggan yang ke luar ada sih. Dan itu sama responnya sangat bagus Mas. Ya. Dan rata-rata sekarang masih banyak yang nanya kan, wine-nya masih nggak gitu. Oh, oke. Nah, kalau sejauh ini Mas, pengembangan budidaya madu ini untuk di Palangkaraya ataupun Kalteng, gimana Mas perjalanannya? Apakah ada kendala-kendala yang masih harus dihadapi atau apa Mas? Oke, kalau untuk budidaya lebah di Kalteng ini Mas ya, kendalanya sebenarnya, kalau kendala itu hanya asap aja sih. Hujan ini juga pengaruh ya, asal hujannya siang itu nggak begitu pengaruh. Ya, beberapa teman ini ada yang alami nggak bisa panen ya karena hujan terus-menerus tadi, atau produksinya menurun karena hujan, nggak ada, lebah nggak bisa keluar juga kan. Nah, seperti itu. Oh, berarti cuaca itu sangat pengaruh Mas ya? Sangat pengaruh. Kalau cuaca yang sangat menguntungkan bagi pembudidaya lebah atau madu ini, bagaimana Mas cuacanya Mas yang sangat mendukung? Intinya nggak terlalu sering hujan dan panasnya nggak terlalu, karena kalau panas terlalu juga lebah ini juga merasakan ini ya, panas juga di dalam kota itu panas juga, akhirnya mereka produktivitasnya juga berkurang. Nah, di satu sisi juga pembudidayaannya harus di tempat yang cukup terbuka Mas ya? Cukup terbuka. Nggak bisa juga ibaratnya
diatapin semuanya agak sulit juga ya Mas? Kalau memang belum ada tanaman bisa kita atapin dulu, tapi kalau sudah ada beberapa tanaman seperti ini yang contoh di sini, ini tanaman sumber pakan semua, itu udah nggak perlu pakai penutup lagi. Tapi Mas, saya ini kan lihat banyak bunga-bunga segala macam. Ini memang disengaja dikonsep seperti ini untuk keindahan aja atau memang untuk saling dukung untuk budidaya Mas? Ya, untuk saling dukung budidaya tadi. Jadi kalau saya nih karena tertarik dengan apa ya, hutan dan tanaman, jadi saya mencoba lokasi saya sendiri ini saya jadikan hutan. Sebagaimanapun kalau jadi hutan, di situ saya budidaya lebah, dapat sumber pakan dulu. Semakin banyak varian tanamannya itu makin bagus Mas? Makin bagus. Kenapa itu Mas? Satu, kalau misalnya kita dengan tanaman yang mengenal musim nih, misalnya kalau di alam kan ada misalnya bunga rambutan nih, itu setahun sekali kan. Jadi kalau kita setahun sekali gini, kita akan punya madu melimpah hanya di bulan-bulan tertentu. Tapi kalau kita punya tanaman ini, tanaman yang tidak kenal musim, ini bulan ini berbunga, ini bulan ini berbunga gantian, itu kan setiap bulan kita punya produksi. Tujuannya ke sana sebenarnya, bukan nanti kalau misalkan banyak teman-teman di luar Kalimantan ini kan yang mereka punya budidaya harus mengalami perpindahan terus. Misalnya dari lokasi A dia harus lokasi B, karena di lokasi A bunganya habis, dia akan pindah. Nah kalau di Kalimantan ini kebetulan saya sendiri nggak pernah pindah-pindah seperti itu, nggak pernah. Ya di lokasinya di Kalampangan, udah di Kalampangan aja terus. Tapi bagaimana di Kalampangan ini menciptakan ekosistemnya? Betul, ya? iya. Untuk membangun ekosistem ini cukup lama nggak sih Mas? Lumayan sih Mas, karena ini rata-rata di sini 2 tahun nih baru bisa mulai teduh seperti ini, yang tadinya nggak ada tanaman sama sekali di sini. Oh berarti ini memang lahan yang kosong, kosong sebelumnya ya? Iya. Nanti mungkin kalau misalnya mau kita foto awal kita beli di sini, ada itu nanti. Belum ada tanaman, nah sekarang sudah seperti ini, berbeda sekali. Jadi perlu kesabaran juga Mas. Betul, ya? iya. Nah kalau ini Mas, saat ini udah ada berapa tempat untuk pembudidayaan kalau Mas sendiri di sini Mas? Ada beberapa tempat ya, bulan dengan teman-teman, banyak teman-teman juga yang mendukung, ada yang mulai. Nah di Pangkuh juga ada, misalnya di beberapa di Pulang Pisau ada. Oh berarti sistemnya itu nggak kerja sendiri Mas ya? Iya, yang kerja sendiri. Jadi kita ada komunitasnya Mas ya. Oh kita ada komunitas, nanti untuk pemasaran siapa yang bisa membantu pemasarannya kita bantu, gitu aja sih sebenarnya. Oke, berarti ini kalau saya tangkap peluang usaha juga bagi yang berminat Mas ya? Betul, iya. Kalau syarat mereka yang tertarik itu apa sih Mas yang harus dilengkapi? Apakah punya lahan sekian atau gimana Mas? Jadi soalnya kadang kan kita bicara era sekarang tuh Mas selalu wah bingung nggak ada kerjaan. Iya. Sementara di satu sisi kalau bicara pengusaha itu pasti ngomongnya bukan nggak ada kerjaan, mau tidak atau bekerja seperti itu Mas. Itu gimana Mas? Ya sebenarnya kalau untuk peternak kita mau mulai ini, kita udah punya keinginan nih mau budidaya lebah nih. Ya, kan kita udah berpikir madu ini nggak ada matinya kan, akan dikonsumsi terus menerus. Nah satu, lahan sebenarnya nggak perlu kita punya besar, nggak perlu. Misalkan kita udah melihat lahan ada hutan akasia di depan itu, seperti itu, ada hutan galam. Nah itu udah potensi sebenarnya. Nah tinggal kita mau ke arah mana, lebah yang paling mudah atau paling susah. Karena kalau kita mau paling mudah cepat panen, perawatan juga mudah, itu di Kelulut. Tapi kalau di Mellifera itu butuh perawatan ekstra, kita perlu hari-hari juga, ya nggak hari-hari sih, cuman kita lebih intensif untuk perawatan. Tapi kalau untuk Kelulut kita taruh saja dia udah bisa panen. Dan itu berarti nggak mesti harus kayak Mas dulu ya punya lahan segini, karena memulai usaha dari awal dulu mungkin nggak langsung besar juga Mas ya? Iya, iya. Dari pekarangan sih, dari pekarangan rumah itu yang mungkin kalau tadi Mas Arif sempat singgah ke sana, rumah sudah seperti hutan seperti itu. Nah itu di sana ada lebah juga berarti. Nah kita jadikan rumah ini sebagai rumahnya lebah. Lebah sendiri tinggalnya di hutan. Nah ya udah kita pakai itu, kita ikuti lebahnya, bukan lebah yang ikuti kita. Wah, kalau banyak kan orang kan gini pengen
rumahnya terlihat terang, Iya. orang masuk dan Heeh. nah kalau kita ngikuti itu lebah akhirnya nggak dapat makan, mereka kan pergi. Tapi kalau kita balik nih, ternyata saya membuat hutan ini lebah betah di rumah, betah di sarangnya, kita dapat madunya, kita bisa punya penghasilan. Oke. Itu aja sih yang kita balik seperti itu. Jadi menyesuaikan kebutuhan Mas ya. Nah, karena memang kepedulian ini, ide ini kan munculnya sebenarnya satu kebakaran hutan itu bagaimana mengembalikan hutan, bagaimana mengembalikan populasi lebahnya, itu saja sih tujuannya sih. Nah, tapi kalau Mas melihat Mas, berarti usaha budidaya madu ini masih sangat bagus untuk dikembangkan di Kalteng ini. Masih potensial nggak sih Mas? Masih potensial sekali Mas. Karena saya tadi nangkap kan kayak wine saja. Kalau lagi kesulitan kan kata Mas, malah banyak permintaan dibanding persediaan ini. Yeah. Jadi ibaratnya makin banyak orang yang menekuni usaha ini makin bagus Mas ya. Makin bagus. Jadi Nggak malah jadi saingan ini Mas. sebenarnya saingan atau enggak itu tergantung dari mindset kita ya. Di sini selama 2014 yang mulai, 2020 saya dampingi beberapa kelompok. Jadi mereka sekarang budidaya sendiri, punya produk sendiri. Ya saya nggak merasa tersaingi. Karena konsumen itu kan, kebetulan dia ada di Gunung Mas nih. Mau beli madu ke sini kejauhan, ada ongkos kirim dan segala macam. Mereka belinya di daerah Gunung Mas. Nah itu aja sebenarnya. Dan istilahnya juga pasar untuk madu ini cukup luas Mas ya. Cukup luas. Yeah. Dan untuk madu Kalteng Mas, persaingannya dibanding daerah lain gimana sih Mas? Kalau sejauh ini Mas? Sebenarnya kalah di harga sih ya kita. Kalah di harga sama kalah di ongkos kirim biasanya kita. Oh itu salah satu kendala yang kendala ya. Misalkan kita mau ngirim madu ini mungkin kalau di Jawa harga ini 100.000 nih misalkan. Nah kalau kita kirim ke Jakarta nih 100.000 belum termasuk ongkos kirim. Kita harus nambah ongkos kirim kadang bisa 17.000 sampai misalkan agak banyak, berarti satu botol ini bisa kena 120. Nah pelanggan di sana kalau emang mereka sudah merasa cocok dengan madu kita, mereka akan beli ke sini. Itu nggak akan bermasalah ongkos kirimnya. Nah, itu saja sih sebenarnya kendalanya di situ. Terus kendala yang utama itu karena saat kita packing madu, kita dari Kalimantan Tengah mau kirim ke manapun, itu prosedurnya memang agak rumit ya. Teman-teman kadang banyak yang ngalami, kita mau kirim madu ke sana nggak boleh sama pihak ekspedisi. Nah ya karena mereka belum tahu, misalkan ini harus dibungkus dengan plastik dulu, terus dibungkus bubble wrap, pakai kardus. Habis kardus kita masih harus packing kayu. Nah itu harus dijalani. Akhirnya kita bisa kirim sampai keluar. Jadi kalau teman-teman banyak yang belum bisa kirim sampai keluar karena kadang packingnya keliru. Nah, seperti itu sih. Karena harus dipatuhi itu Mas ya? Iya, karena kan mereka juga nggak mau nih misalkan satu botol ini bocor di jalan. Oh iya. Terus ada paket lain yang kena. Siapa bertanggung jawab itu kan nanti. Akhirnya sama-sama merugikan ya. Tapi dengan adanya kendala seperti itu, misalnya perbedaan harga jual Mas yang kita sedikit tinggi, itu kayaknya nggak berpengaruh kalau sudah punya pelanggan Mas ya. Kayak kata Mas tadi, kalau udah cocok sama madu sini, mau harganya lebih mahal itu nggak masalah itu. Betul. Berarti udah ada pelanggan tetap di Jawa segala macam. Udah ada, jadi beberapa pelanggan di Jawa itu kan udah ada yang sampai 4 tahun ya berlangganan ke kita, setiap bulan mesti kita ngirim. Berarti cita rasa madu ini memang berbeda-beda Mas ya. Betul. Dan satu yang mereka sudah yakin dengan kalau kita memang tidak dicampur seperti itu, udah yakinnya seperti itu. Mereka juga merasakan khasiatnya, aromanya juga lebih seringnya aroma lebih tajam sih kalau Kalimantan ya. Oke. Nah kalau untuk tadi Mas yang menarik itu kata Mas kan tentang madu lebah hutan atau yang nggak bisa dibudidayakan Mas ya. Itu akhirnya gimana itu Mas caranya untuk bisa pengembangannya itu Mas? Ya pengembangannya kita di hutan. Ini ya produknya Mas? Iya, pengembangannya di hutan aslinya Mas. Kita lakukan dengan cara-cara misalkan merawat tanaman di sekitar atau pohon-pohon yang emang dijadikan sarang lebah. Kalau emang nggak ada pohonnya, kita siapkan kalau kita di sini namanya tiang gawang atau sistem tikung. Sistem tikung tadi adalah membuat antara pohon tadi kita pasang kayu dan di situ nanti akan dijadikan sarang lebah. Oke. Berarti semua itu bisa diakali Mas ya?
Bisa dicari pemecahan di sini ya. Ada permasalahan sih, ada pemecahannya sih, gitu aja sih. Dan satu Mas yang saya tangkap di sini Mas, kayaknya semua apa yang berkaitan budidaya ini bisa dimanfaatkan ini Mas. Iya, bisa. Nggak ada yang disia-siakan seperti itu Mas. Nggak ada, dari lebah sendiri sengatannya pun ada, itu bisa dimanfaatkan untuk terapi sengatan. Oke. Lilingnya bisa kita pakai untuk segala macam produk. Terus tepung sari pepodan tadi masih bisa juga dipakai juga. Nah Mas, mungkin pesan terakhir nih Mas, sebelum menutup perbincangan kita. Bagi mereka yang tertarik untuk belajar ataupun pengen ke arah usaha budidaya ini, boleh nggak sih Mas datang ke sini atau belajar, atau mungkin mengundang Mas untuk berbagi pengetahuan tentang budidaya ini Mas? Boleh nih. Oke, Mungkin bisa dijelaskan. kalau untuk teman-teman yang tertarik untuk budidaya lebah, pengembangan, termasuk produknya, boleh datang ke sini. Secara perorangan pun kita akan sambut. Jadi kita akan berbagi ilmu juga di sini. Kalau untuk mengundang kita juga bisa, silahkan kapanpun saya akan siapkan waktunya selama tidak berbenturan dengan jadwal yang lainnya. Bisa di medsosnya ada Mas ya? Medsosnya ada di Mas Yuan Farm dan Borneo Melifera. Mas Yuan Farm. Iya, Mas Yuan Farm dan Borneo Melifera. Bahasa Inggrisnya ada, tapi ini bahasa Inggris Jawa Mas ya? Betul, nggih. Mas Yuan. Iya, nggih. Mas itu Mas bahasa Jawa sih. Oh iya Mas, ini kan Mas ini menjalankan usaha udah cukup lama nih Mas. Iya. Ada pesan nggak sih Mas buat pelaku usaha, khususnya pelaku usaha muda yang baru merintis Mas? Karena kan kalau melihat usaha Mas yang sekarang, ya enak aja Mas, padahal kan nggak lihat prosesnya kayak gitu Mas. Siap. Ya, pesannya untuk beberapa teman peternak lebah madu nih sebenarnya. Kalau kita pengen punya nama kita dikenal, dari awal nih kita fokus dengan usaha kita ambil, misalnya udah ambil posisi budidaya lebah madu sampai produksi madunya. Nah, satu, jangan tertarik dengan yang lainnya dulu. Kita fokus ke situ sampai punya produk, sampai punya nama, termasuk perizinan juga kita lengkapi, dari perizinan produknya, perizinan usaha kita. Jangan lupa juga sampai ke part pajakannya juga. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti orang akan datang dan mengenal. Dan kalau misalnya ada yang mau tanya tentang ilmu perlebahan, kita bagi aja. Karena ilmu itu sama, saya juga dulu belajar dari internet. Saya juga bagi ke teman-teman tanpa harus cari-cari di internet sendiri, nggak usah tanya ke sini, langsung juga boleh. Oke, siap. Mungkin itu dulu Kawalantara. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Klub Tie, Surah Bara Antara Kalteng.